Pada bagian ini kita akan membahas mengenai model view controller atau lebih dikenal dengan singkatan MVC. Nah, MVC ini atau arsitektur MVC ini, model view controller ini adalah sebuah pola pengembangan aplikasi yang terbukti sangat efektif ya. Hampir saat ini hampir semua pengembangan aplikasi menerapkan pola pengembangan aplikasi arsitektur MVC ini ya. Framework yang ada juga kebanyakan sekarang sudah menggunakan pola pengembangan MVC ini. Nah, MVC sesuai dengan namanya, model view control ini artinya kita memisah aplikasi kita ya, arsitektur aplikasi kita secara logik menjadi beberapa komponen, yaitu kita membuat aplikasi kita menjadi bagian model, kemudian ada bagian yang merupakan view, dan ada bagian yang merupakan controller ya. Jadi secara logik ya, aplikasi kita terbagi menjadi 3 komponen ini. Nah, motivasi dari mengapa pentingnya MVC ya mungkin bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, seperti kita tahu bersama ya, aplikasi apapun ya yang paling sering terjadi perubahan itu adalah bagian user interface-nya, tampilan. Nah, apabila dalam pengembangan aplikasi kita ya, arsitekturnya adalah bahwa kode user interface-nya itu tercampur dengan bisnis logic ya. Misalnya ini biasanya terjadi pada pengembangan aplikasi web ya. Jadi di dalam sebuah halaman atau di dalam sebuah program itu, di situ sudah terdapat bagian untuk mengatur tampilan, nah, dan juga terdapat bagian program untuk melakukan bisnis logic, misalnya mengakses ke database ya. Biasanya ini terjadi pada programmer PHP ya, dimana di dalam sebuah file PHP kita di situ mengakses database, di situ juga kita memanipulasi tampilan, melakukan validasi data dan lain-lain. Nah, tentunya ini akan menyebabkan aplikasi menjadi sangat kompleks ya apabila aplikasi itu kita ingin refaktor ya. Misalnya user interface-nya kita ganti, otomatis bagian program yang berhubungan dengan bisnis logic juga ikut terusik ya. Atau sebaliknya, misalnya kita ingin mengubah bisnis logic atau bagian program yang berhubungan dengan database misalnya, otomatis bagian program yang berhubungan dengan interface juga ikut terusik. Nah, di samping itu juga kadang-kadang di dalam pengembangan aplikasi web ya, seorang programmer belum tentu bisa mendesain. Demikian juga seorang desainer belum tentu bisa membuat program. Nah, dengan adanya penggabungan antara user interface dan business logic ya, tentunya ini akan menyulitkan. Berarti harus ada orang yang bisa desain dan bisa membuat program ya. Dia bisa membuat program ya, dan juga harus bisa mendesain tampilan. Nah, padahal kenyataannya apabila aplikasinya itu sangat besar, nah, hal ini tentunya akan sangat menyulitkan. Nah, solusinya apa ya? Solusinya yaitu dengan memisah atau membagi aplikasi menjadi komponen-komponen tersendiri, yaitu dengan solusi model, view, dan controller. Nah, pola MVC ini akan menjawab permasalahan tersebut ya. Dengan adanya pembagian aplikasi menjadi model, view, dan controller, ini akan memudahkan kita ya. Kita membagi menjadi model, menjadi view, dan menjadi controller. Kemudian kita juga bisa mengatur interaksi di antara ketiga komponen ini. Nah, apabila terjadi perubahan, misalnya kita melakukan perubahan pada bagian view ya, ini tentunya tidak akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain ya, bagian model atau controller ya. Walaupun mungkin ada perubahan sedikit, tetapi tidak krusial ya, tidak terlalu signifikan, kecuali memang misalnya kita mengalami perubahan di database ya, yang mau perubahan juga akan kita lakukan pada tampilan. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan yang sangat besar yang mau nggak mau harus berpengaruh pada seluruh bagian aplikasi. Tapi kalau misalnya hanya ingin mengganti warna, mengganti icon, mengganti banner misalnya, ini kan otomatis tidak perlu mengganggu bagian database ya, bagian model atau bagian controller aplikasi.
ya. Nah, dengan pembagian seperti tadi ya, tentunya kita juga bisa membagi tim yang terlibat di dalam pengembangan aplikasi itu menjadi lebih baik. Misalnya seorang desainer hanya perlu concern pada desain dari aplikasi dan seorang programmer hanya perlu concern pada bagian bisnis logic dari aplikasi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah perbedaan antara model arsitektur biasa ya, yang selama ini mungkin Anda kenal, dan nanti kita lihat gambar berikutnya yaitu arsitektur MVC. Nah, kalau pada aplikasi pengembangan web biasa ya, atau biasa dibilang arsitektur model 1 ya, kurang lebih bentuk interaksi dari aplikasi itu seperti ini. Jika ada request ya, diterima oleh aplikasi kita, bisa berupa JSP, bisa berupa servlet ya. Misalnya di sini JSP ya, bisa diterima oleh halaman JSP apa saja ya dalam aplikasi kita ya. Kemudian dia akan berinteraksi ke dalam Java Bean melakukan interaksi dengan enterprise resource, misalnya database. Kemudian ada responnya, dikembalikan lagi ke halaman JSP tersebut, kemudian ditampilkan di browser. Nah, bayangkan kalau misalnya sebuah halaman JSP itu mengalami perubahan ya, perubahan tampilan seperti tadi saya katakan ya, tentunya akan mengganggu atau akan mengusik bisnis logic yang berhubungan dengan database ya, bisnis logic yang berhubungan dengan logika aplikasi dan lain sebagainya. Padahal itu sangat-sangat beresiko ya, bisa-bisa nanti cuma merubah tampilan tetapi berpengaruh pada perubahan bisnis logic yang tanpa sengaja telah kita lakukan. Nah, jika kita lihat pada gambar berikut ini adalah arsitektur MVC ya. Semua request itu diterima oleh sebuah servlet yang berfungsi sebagai controller. Ya, controller inilah yang nantinya akan melakukan instansiasi terhadap model, melakukan manipulasi terhadap model yang berhubungan dengan database. Ya, kemudian setelah melakukan instansiasi, yang melakukan manipulasi terhadap model, si controller ini juga atau si servlet ini juga yang menentukan view mana yang akan ditampilkan. Ya, baru view inilah yang akan dikirimkan ke browser sebagai responnya, sehingga browser bisa kita lihat, di browser kita bisa lihat hasilnya ya. Nah, kalau kita lihat dari desain gambar ini ya, controller menjadi satu-satunya pintu masuk ya, menjadi satu-satunya pintu masuk untuk mengakses aplikasi kita ya. Kalau misalnya terjadi perubahan di view, tidak akan berpengaruh di controller. Demikian juga di model. Kalau terjadi perubahan di controller, kita tidak perlu melakukan perubahan di view ya, tentunya dalam tanda kutip ya. Kalau perubahannya sangat besar, sangat krusial ya, pasti akan menyesuaikan di setiap bagiannya. Nah, kita lihat satu-satu. Model ini merepresentasikan data yang digunakan dalam aplikasi. Nah, biasanya ya, kalau misalnya berhubungan dengan database ya tabel ya. Kemudian dengan adanya pemisahan antara data dan interface ya, data dan tampilannya, maka komponen model ini dapat digunakan kembali oleh aplikasi lain yang memiliki kegunaan yang hampir sama ya. Contohnya misalnya ya, mungkin Anda pernah melihat atau sering sekali melihat ya aplikasi di bank ya. Di bank itu misalnya saat kita melakukan cek saldo ya di teller ya, kemudian saat kita melakukan cek saldo di ATM, kemudian saat kita melakukan cek saldo di e-banking, atau saat kita melakukan cek saldo di mobile banking ya, itu yang berbeda hanya interface-nya ya, hanya interface-nya, tetapi datanya atau bisnis logic yang kita akses itu tetap sama ya, ke sumber yang sama. Ini menunjukkan bahwa dengan ada pemisahan seperti ini ya, interface itu tidak akan terikat dengan data ya, sehingga apapun interface-nya tetap mengakses data yang sama. Jadi bisa kita gunakan kembali, reusable. Kemudian view ya, bagian ini yang merupakan implementasi user interface ya, tampilan ya. View ini yang menampilkan data pada user tentunya, kemudian merupakan bagian yang akan berinteraksi dengan user dan tentunya yang paling sering berubah. Dan kadang-kadang pada aplikasi web yang canggih, view ini bisa di-customize sendiri oleh si user ya. Mungkin Anda pernah, atau mungkin Anda punya account di Friendster ya, di Friendster itu kita bisa customize sendiri ya, kita bisa customize sendiri tampilannya ya, tanpa mempengaruhi bisnis logic dari aplikasi itu ya.
Nah, ini salah satu contoh nyata bagaimana pembagian logik dan tampilan atau interface itu sangat bermanfaat. Nah, penggunaan layer view ya memiliki beberapa kelebihan ya, pemisahan view dan data dan business logic ya memiliki beberapa kelebihan antara lain ya. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, memudahkan divisi desain dalam development ya, dalam development team tentunya. Divisi desain dapat berkonsentrasi penuh pada tampilan atau style dari aplikasi kita. Dia nggak perlu mencari tahu bagaimana aplikasi itu melakukan hubungan dengan database, bagaimana dia mengubah data, bagaimana dia mencari data. Ya, pokoknya hanya berkonsentrasi pada tampilan. Ya. Nah, kemudian dengan adanya view yang terpisah dengan business logic dan datanya, ini akan dimungkinkan untuk terjadi pembuatan aplikasi itu memiliki banyak interface ya, bisa swing, web, konsol dan lain-lain ya. Seperti yang saya contohkan di awal tadi mengenai aplikasi bank ya. Interface-nya dari ATM, dari teller di banknya sendiri, di mobile banking, di e-banking dan lain-lain ya. Tapi inti dari aplikasinya tetap sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah controller. Nah, controller ini berfungsi mengatur alur program. Ini fungsi utamanya ya. Mengatur alur program ya. Kemudian dia juga mengatur transisi layer. Ya, mengatur alur program itu dia akan dia berfungsi sebagai menentukan ya, controller ini menentukan bagian program mana yang akan dijalankan, bagian program mana yang akan dieksekusi. Ya, kemudian setelah itu dia juga yang menentukan layer mana atau tampilan mana yang akan ditampilkan di browser. Ya, view mana yang akan ditampilkan di browser selanjutnya. Kemudian controller ini juga berfungsi untuk melakukan update pada komponen model, mengeksekusi atau melakukan perubahan manipulasi terhadap model. Nah, efek dari MVC ini ya, pembagian aplikasi menjadi 3 bagian terpisah tentunya akan meningkatkan kompleksitas ya. Yang tadinya mungkin hanya dalam satu halaman kita bisa membuat aplikasi untuk mengubah data, menghapus data, mencari data. Kemudian dengan adanya MVC minimal kita harus memiliki 3 ya, memiliki 3 bagian, yaitu view, bagian yang menjadi view, bagian menjadi controller dan bagian menjadi model. Nah, tentunya untuk aplikasi yang sangat kecil ya, penerapan MVC ini tentunya ya akan meningkatkan kompleksitas. Tapi pada aplikasi yang sangat besar ya, aplikasi yang sangat besar dan berkembang terus, MVC, penerapan pola MVC ini akan sangat membantu maintenance ya, atau pada saat pengembangan aplikasi lebih lanjut. Oke, jadi ya tentunya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi pandai-pandainya kita lah memanfaatkan arsitektur ini ya. Kalau misalnya hanya membuat sebuah web untuk company profile misalnya, ya tentunya penggunaan arsitektur MVC ini tidak akan terlihat manfaatnya. Justru akan menambah kompleksitas dari pembuatan aplikasi web company profile tadi. Tapi misalnya kalau kita ingin mengembangkan aplikasi web perusahaan misalnya ERP misalnya ya, penggunaan MVC ini sangat-sangat membantu dalam pengembangan maintenance aplikasi kita. Nah, untuk contoh mengenai penggunaan MVC ini ya, ini nanti sekaligus kita akan gunakan di dalam kasus aplikasi toko online yang akan kita buat di bagian terakhir dari video tutorial kita ini.